KCS TV, saluran kajian Islam ilmiah Kubar. Donasi dakwah Kubar Cinta Sunnah. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pembebasan lahan Kubar Cinta Sunnah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajab lana. Alhamdulillah, Allah ya jemaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan insyaallah baca dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, dan kita sekarang masih dalam surah Al-Insyiqaq, surat Makkiyah. Insyiqaq artinya yang terbelah, ya. Beberapa ayat yang telah kita bacakan kemarin, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hari penghisaban. Dan Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Kata Nabi sallallahu berkaitan dengan ayat ini bahwa laisa dzaka bil hisab walakin dzalika al-'adl. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hisaban yasira, sebenarnya itu bukanlah penghisaban, tapi itu hanyalah hari ditampakkannya amalan seorang hamba. Ya, hari ditampakkannya amalan seorang hamba. Jadi orang-orang ini termasuk ahlul khair, termasuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan insyaallah dari kebaikan di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan ditampakkan kepada mereka amalan-amalannya, dan sudah, ya. Karena kata Nabi, man nuqishal hisab yaumul qiyamah qad. Karena barang siapa yang diteliti penghisabannya, barang siapa yang didetailkan masalah penghisabannya, maka sudah pasti manusia akan binasa, gitu ya. Manusia pasti akan binasa. Maka banyaklah berdoa kepada Allah supaya Allah berikan kemudahan dalam penghisaban kita nanti. Sebagaimana doa yang diajarkan Nabi sallallahu, nah kita mohon kepada Allah, ya, Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah, hisablah aku nanti dengan penghisaban yang mudah. Baik, kemudian ikhlas Allah mengatakan wa yaqulu ila ahli masrur, dan dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Yani mereka yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang mudah ini akan kembali kepada kaumnya, ini kembali kepada teman-temannya yang beriman dalam kondisi masrur, dalam kondisi bahagia. Kemudian kemarin kita telah sebutkannya bahwa barang siapa yang mendapatkan kitabnya dari belakang dengan tangan kiri, maka dia adalah orang-orang yang akan celaka. Fasawfa yad'u thubura, maka mereka akan mendapatkan kecelakaan atau kerugian dan kebinasaan. Wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyalanya. Inilah balasan bagi mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, innahu dhanna an la yakhuf, sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Rabbnya. Ini keyakinan orang-orang kafir tentunya. Ya, mereka meyakini bahwasanya kehidupan dunia hanyalah kehidupan dunia saja, tidak ada kehidupan akhirat. Mereka tidak meyakini dan mengimani tentang keberadaan hari akhir, dan mereka berkufur dengannya. Makanya Allah katakan di ayat yang berikutnya, bala inna rabbaka kana bihi basira. Tidak demikian kata Allah. Yang benar sesungguhnya Rabb kalian atau Rabbnya selalu melihatnya. Jadi kata Ibnu Katsir bahwa benar Allah akan mengembalikannya sebagaimana dia telah memulainya. Ini adalah bantahan untuk ayat sebelumnya, di mana anggapan orang-orang kafir bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Maka Allah katakan bahwa yang benar
Allah pasti akan mengembalikan mereka. Sebagaimana Allah telah memulai penciptaan makhluk dan Dia pun mudah untuk menciptakannya kembali. Ini. Baik. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala aqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq wal qamari idza tasaq. Allah katakan di dalam ayat ini fala uqsimu bisyafaq, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Asy-syafaq ya, atau kita biasa artikan ufuk ya, baik sebelum matahari terbit ya, ataupun setelah terbenamnya. Ketika matahari mau terbit kan ada cahaya merah di atasnya, atau ketika matahari terbit masih ada cahaya-cahaya merah. Itu yang disebut sebagai asy-syafaq ya. Dikatakan oleh Nabi SAW bahwasanya waktu maghrib malam yang syafaq, bahwa waktu maghrib itu sebelum terbenamnya syafaq. Jadi waktu maghrib itu ketika cahaya merah setelah matahari terbenam masih nampak gitu ya. Itu waktu maghrib. Tapi sekarang susah ya untuk melihat seperti ini. Kecuali kalau antum berada di daerah-daerah yang mungkin untuk melihat matahari seperti di pantai atau seterusnya. Atau kalau di makam itu melihat matahari pun nggak bisa, lindung pohon nggak dapat juga. Kalau seandainya dapat itu bisa dilihat. Itu waktunya salat maghrib. Jadi ketika matahari sudah terbenam, kemudian masih nampak cahaya-cahaya merah di atas. Itu dikatakan sebagai syafaq, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan syafaq. Fala uqsimu bisyafaq, maka sungguhnya aku bersumpah dengan asy-syafaq. Kemudian kata Allah wal-laili wa ma wasaq, dan dengan malam dan apa yang diselubunginya. Ikrimah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa makna dari wal-laili wa ma wasaq adalah suatu kegelapan yang dikirim apabila malam telah tiba. Jadi intinya Allah yaitu di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan waktu malam dan apa yang dikumpulkan malam itu ya. Wal qamari idza tasaq, dan dengan bulan apabila purnama. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya ini ketika telah berkumpul, dan dikatakan bahwasanya dengan malam, dan ketika malam hari bulan akan kembali kepada tempat-tempatnya, kepada posisinya. Dan kalau dia pada tempatnya, maka terjadilah bulan purnama ini. La tarkabunna tabaqan an tabaq, sesungguhnya kamu ya melalui tingkatan demi tingkatan. Ini dalam kehidupan ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa la tarkabunna tabaqan an tabaq, ya ini halan ba'da halin. Qala hadza Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini dikatakan bahwasanya latar kabun atau bukan antoba. Ini kalian akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan ini. Dan kita bisa lihat ya, bagaimana kita telah melalui begitu banyak tingkatan-tingkatan dalam kehidupan ini. Dari yang kita tidak ada, kemudian menjadi ada. Yang dari kita tidak bisa mendengar, kemudian kita bisa mendengar, dan seterusnya. Dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan diminta bertanggung jawab. Ya. Baik, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan di sini la tarkabun tabaqan tabaq. Ada yang mengatakan bahwasanya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ya, engkau akan naik langit demi langit ya. Baik, ini dikatakan oleh sebagian ulama. Kemudian setelahnya Allah mengatakan fama lahum la yu'minun, mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka juga tidak sujud. Ini adalah ayat saja ya. Kalau membaca ayat ini silakan kita untuk sujud ya. Dan inti daripada ayat-ayat sajadah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar makhluknya sujud kepadanya. Makanya kenapa pada ayat tersebut atau pada ayat sajadah diperintahkan kita untuk sujud. Dan di antara hikmahnya, ketika seseorang sujud pada ayat sajadah,
Maka syaitan akan berkata, celakalah kami, ya celakalah aku, kata syaitan. Aku diperintah sujud tapi tidak sujud. Sementara manusia diperintah sujud, maka mereka pun sujud. Allah katakan, "Fama lahum la yu'minun." Mengapa mereka tidak mau beriman? Sementara ayat sebelumnya menunjukkan akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, maka sujudlah kalian. Antum pernah dengar kisah tentang setelah peristiwa hijrah yang pertama ke Habasyah yang dilakukan oleh para sahabat, ya, ketika itu terdengar kabar bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy telah masuk Islam. Sebenarnya itu kronologisnya. Suatu hari Nabi SAW mengerjakan salat di sisi Ka'bah. Dan biasa ya, bahwasanya kebiasaan orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, meskipun mereka kafir, ya, tapi mereka suka nongkrong di sekitar Ka'bah. Hingga suatu hari Rasulullah mengerjakan salat, dan saat itu beliau membaca surah An-Najm. Beliau baca ayat demi ayatnya hingga akhirnya disebutkan di sana kisah-kisah tentang azab Allah Subhanahu wa taala untuk kaum-kaum sebelumnya, ya, para kaum-kaum terdahulu. Maka Rasulullah pun sujud, ya. Beliau bersujud dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang dalam, dan tidak disadari ternyata kebanyakan orang-orang musyrik yang di sana ikut sujud karena mereka paham bahasa Arab, ya. Ketika dibacakan ayat Al-Qur'an tadi itu, ternyata menjadikan mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kecuali 2 orang yang sombong disebutkan di sana. Kemudian berita ini pun tersebar. Ternyata orang-orang musyrik sudah masuk Islam. Padahal ketika itu mereka karena paham dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW dan begitu besarnya pengaruh Al-Quran, maka mereka pun menyungkur sujud ketika dibacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah adat tadi itu. Maka di sini Allah perintahkan kepada kita, apabila kita membaca Al-Quran, ya, maka dikatakan di sini, wa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Ini dibacakan kepada orang-orang kafir, mereka tidak mau sujud. Makanya kita diperintahkan untuk sujud. Kita diperintahkan untuk sujud. Ya. Dengan kata lain, kata Allah, "Famalahum la yu'minun." Apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta beriman dengan hari akhir? Dan kenapa pula ketika dibacakan Al-Quran kepada kalian, dibacakan ayat-ayat Allah, firman Allah, ya, kenapa kalian tidak mau sujud? Tidak mau melakukan pengagungan dan penghormatan serta kemuliaan kepadanya? Maka di sini Allah yakum di antara adab ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, jangan tinggikan suara kita di atas suara Al-Quran. Makanya kenapa dilarang seseorang itu dia mendengarkan murotal Al-Quran, tapi sementara dia juga tidak memperhatikan. Karena di sini ada bentuk tidak mengagungkan Al-Quran itu sendiri, tidak menghormati Al-Quran itu sendiri, ya. Terus bagaimana kalau sebagian di antara kita menjadikan Al-Quran sebagai pengantar tidur? Putar Quran tapi untuk murotal, tapi untuk pengantar tidur saja. Kalau dengan tujuan itu maka tidak boleh, gitu. Harus dirubah tujuannya, niatnya. Bahwa kita mau tidur kadang-kadang tidak bisa langsung tidur, maka putar murotal niatkan untuk murajaah hafalan yang telah kita hafal, gitu. Adapun setelah itu kalau seandainya kita tertidur itu perkara lain. Berbeda dengan seseorang yang sengaja mutar Al-Quran, mutar murotal sebagai pengantar tidur, ya. Gitu. Dan ini harus diperbaiki niatnya. Karena antum memutar murotal, ya, menyalakan murotal Al-Quran, tetapi kemudian kita tidur, kita khawatir kita termasuk dari orang yang melalaikan Al-Quran tadi. Ya, itu sama dengan antum lagi bercerita, ya, ada teman yang lagi cerita, terus tinggal tidur, bagaimana coba? Ini ayat Al-Quran yang dibacakan, ayat Al-Quran yang kita dengar, tiba-tiba kita tinggalkan tidur begitu saja tanpa memperhatikan ayat-ayat yang kita baca, apa yang kita dengarkan tadi. Baik. Balilladzina kafaru yukadzibun, kata Allah. Bahkan orang-orang kafir itu telah mendustakannya. Dan itulah sifat mereka, orang-orang kafir. Mereka mendustakan, mereka membangkang dan menolak kebenaran. Allahu a'lam bima yu'un, padahal Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka. Jadi meskipun orang-orang kafir, orang-orang munafik misalnya menyembunyikan kekufuran di dalam hati-hati mereka,
atau menyembunyikan sesuatu di dalam hati mereka dari perkara yang tidak baik, maka Allah Maha mengetahuinya. Fabasyirhum bi'adzabin alim, kata Allah. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka. Kabar gembiranya Allah bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ini ikhwan disebut dengan celaan untuk orang yang begitu. Allah menyebut mereka yang akan mendapatkan azab pedih ini dengan kalimat fabasyir, berikanlah kabar gembira. Asalnya basyirah itu adalah kabar gembira, nadhirah itu adalah peringatan. Tapi di sini kata Allah berikanlah kabar gembira kepada mereka, dan ternyata kabar gembira itu adalah berupa azab yang pedih, karena mereka telah mendustakan Allah, mendustakan Rasul, dan juga mendustakan hari akhir. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ya, bagi mereka adalah pahala yang tidak ada putus-putusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kepada kita kemudahan dalam beribadah dan amal saleh, dan juga menerima setiap kebaikan atau amal saleh yang kita lakukan tersebut. Amin.